Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 9 sampai 15 April 2023. Bunyinya sebagai berikut. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan mengguling batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudara, ada yang menarik dari pembacaan kita saat ini, yaitu perkataan malaikat kepada para wanita yang pergi ke kubur Tuhan Yesus. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak di sini." Yang pertama dikatakan, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Malaikat tahu bahwa wanita-wanita datang ke kubur Tuhan Yesus untuk menyatakan hormat mereka yang terakhir kepadanya. Mereka tidak menyangka bahwa ia akan mati atas jalan yang begitu menyedihkan. Memang benar Tuhan Yesus katakan bahwa ia harus menderita sengsara, mati disalibkan, dan bangkit kembali. Tapi hal itu mereka tidak bisa terima dengan akal mereka. Sampai akhirnya mereka diperhadapkan dengan kenyataan yang pahit. Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan seperti penjahat di antara dua orang pembunuh. Dan sekarang, sesudah ia mati dan dikuburkan, mereka tidak dapat percaya bahwa ia bisa bangkit kembali. Yang mereka datang kunjungi bukanlah seorang yang bangkit, tetapi seorang yang mati. Mereka sekalipun dengan hati yang berat harus menerima kenyataan yang mereka hadapi. Perbuatan-perbuatan wanita ini mudah kita bayangkan, sebab hal itu sesuai dengan apa yang biasa kita buat. Kita mula-mula melawan dan memprotes. Kita tidak setuju dengan ketidakadilan, kesengsaraan, penderitaan, pembunuhan, peperangan, kematian. Kita melawan dan memprotes begitu lama sampai akhirnya kita harus menyerah kepada apa yang tidak dapat dielakkan. Kita menyerah dan pasrah. Satu-satunya yang kita masih lakukan ialah berpegang kepada apa yang ditinggalkan oleh kenyataan yang keras seperti yang dibuat oleh wanita-wanita itu, yaitu pergi ke kubur untuk memberikan rempah-rempah kepada tubuh Yesus, tanpa mereka perhitungkan bahwa mujizat mungkin akan terjadi.
Berikutnya malaikat mengatakan ia telah bangkit. Wanita-wanita seperti yang telah kita baca bersama tidak memperoleh apa yang mereka cari. Mereka menyerah pada apa yang tidak dapat dielakkan. Tetapi Allah tidak demikian. Allah bergumul untuk suatu hidup dan suatu dunia yang lain. Dan oleh kebangkitan Kristus dia menang. Sejak Paskah ia mempersiapkan suatu tata dunia baru. Ia sedang mengerjakannya dan tidak ada suatu kuasa apapun di dunia yang dapat menghalang-halangi dalam pekerjaannya itu. Segala penderitaan seperti yang diderita oleh manusia sekarang di mana-mana bagaimanapun pedihnya akan segera berakhir. Kebangkitan Kristus adalah permulaan dari apa yang akan berakhir itu. Siapa yang percaya kepadanya akan mengambil bagian dalam kemenangannya. Karena itu pada hari raya Paskah ini kita harus menyampaikan berita kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Percayalah. Yang ketiga malaikat katakan, ia tidak ada di sini. Kubur itu kosong. Apa yang mereka cari mereka tidak peroleh. Dapatkah kita bayangkan kesedihan yang diderita wanita-wanita pada waktu itu? Tubuh Kristus sendiri satu-satunya yang masih sisa bagi mereka dari suatu sejarah yang pahit sudah tidak ada. Alangkah kejamnya hidup ini. Juga yang sedikit yang masih ada pada kita, kadang-kadang dengan tiba-tiba dan atas jalan yang keras dirampas dari kita. Dan dengan tidak sadar terlompatlah pertanyaan-pertanyaan dari mulut kita. Mengapa semua ini harus kita alami? Mengapa justru kita? Mengapa kita harus menerima penderitaan ini? Wanita-wanita mengalami kekecewaan itu karena Tuhan Allah menyediakan bagi mereka sesuatu yang indah, yang sangat indah. Mereka seolah-olah harus direngut dengan keras dari tidur mereka untuk melihat dan mendengar berita tentang mujizat Allah. Hal itu sering kita alami juga dalam hidup ini. Kerinduan kepada anugerah Allah banyak sekali lahir dari penderitaan yang kita alami dalam hidup kita hari lepas hari. Dan yang terakhir disampaikan oleh malaikat, tetapi sekarang pergilah dan seterusnya. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Satu hal yang menyebabkan kita tidak dapat merayakan Paskah dengan gembira, yaitu bahwa kebangkitan Kristus tidak kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi wanita-wanita itu juga tidak melihat kebangkitan Kristus secara langsung. Sungguh pun demikian mereka percaya. Bagi mereka telah cukup apa yang dikatakan oleh malaikat, karena perkataannya mengingatkan mereka kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sekarang nyata bahwa Kristus Allah tidak hilaf, bahwa Kristus Allah tidak pernah salah. Perkataannya ternyata lebih kuat daripada fakta-fakta yang keras, dan itulah penghiburan dan kekuatan kita. Kita dapat percaya kepadanya dan dapat teguh berpegang kepada janji-janji Allah yang disampaikannya kepada kita dalam kebangkitan Kristus. Kita tidak usah menyerah kepada apa yang tidak dapat dielakkan. Bagi kita, Allah telah memulai suatu permulaan baru dengan suatu sejarah baru dan suatu masa depan bagi kita umat manusia. Selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Percayalah. Amin.